Datang kepada Hasan Basri, bagaimana bisa aku tobat ini? Bisa. Aku ni banyak makan uang orang, rentenir. Ni riba yang aku makan selama ni. Bisa, kata Hasan Basri. Caranya bagaimana? Yang kau miliki itu sedekah kan? Sedekah kan apa? Langsung diumumkannya tu, daerah Basra tu. Mana orang yang aku rugikan dengan riba dahulu rentenir tu. Silakan ke rumah, ambil barang aku yang mana kau mau, kata dia. Pergi pak, serbu orang. Pagi dia umumkannya, sore licin. Habis tahu licin. Tidak tersisa lagi dah. Selesai tu. Itu tobat tu. Itu dicabut dari akarnya langsung tobatnya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. جماعة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah, hidayah, inayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Apa yang dibaca tadi itu, ya itu juga termasuk tambahan daripada penterjemah ya. Dalam kitab asli tidak disebutkan, namun ada manfaat kerana mengambil ayat-ayat ya yang berhubungan dengan taubat. Jadi taubat ini suatu kewajiban, tidak boleh tidak. Orang kalau ingin kembali kepada Allah, dari muslim ingin jadi mukmin, maka dia harus menjalankan taubat. Dan ini dengan taubat senantiasa mengalir pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ni butuh pengampunan Allah. Semua ibadah sasarannya pengampunan Allah, pembersihan. Jadi hakikatnya kita ini kotor. Kapan mulai kotor? Akil baligh. Ya, akil baligh sudah mulai kita dihitung. Tapi kalau akil balighnya kita ibadah, Masya Allah, ya tidak ada orang yang paling indah, kata Nabi, orang yang tumbuh dalam ibadah. Jadi anak-anak kita itu, kalau dia tumbuh, lahir, kita bimbing dengan agama, masuk pondok lagi, tak kenal dunia hitam, sampailah dia dewasa, mengajar agama, berumah tangga. Waduh, ini Masya Allah. Ya, jalurnya sudah betul dah. Tapi kita ini kan maklumlah, basic kita bukan agama kebanyakan. Ya, apalagi kita berkecimpung dengan dunia-dunia yang seperti ini, kadang benar, kadang salah, kadang banyak salah daripada benar. Itu yang kita takutkan. Nah, jalan inilah jalan untuk kembali kepada Allah, maka wajib taubat. Nah, gimana taubat ini? Allah Subhanahu wa taala ingin taubatnya sesuai dengan firman Allah. Nanti ada hasil. Jadi taubat ini ada hasil. Ya, bukan taubat sambal. Taubat sambal itu kan waktu terjadi suatu kesalahan taubat betul. Kadang tergelincir lagi. Taubat tergelincir lagi. Nah, bagaimana taubat yang benar? Di sini firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tahrim ayat 8 ya.
Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu bagaimana? Taubat yang benar. Artinya betul-betul taubat minta ampun kepada Allah, berazam dalam hati menyesal, berazam lagi dalam hati tak akan mengulanginya lagi. Kalau berhubungan dengan hak orang kembalikan, ini baru namanya taubat yang sebenar-benarnya. Ya, itu namanya taubatan nasuha. Maka Allah panggil orang beriman. Allah tak panggil ya ayuhan nas. An-nas itu banyak salah. Ya, tapi kalau dia panggil orang beriman, maka orang itu sudah memperbaiki imannya. Jadi orang tobat itu akan jadi mukmin. Ya, akan jadi mukmin. Nah, kalau udah taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Nah, semoga Allah menutupi kesalahanmu atau menghapus kesalahanmu. Kemudian wa yudkhilahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti jelas jalan menuju surganya Allah tak boleh ndak, taubatnya harus betul dulu. Apalagi orang yang mau dekat dengan Allah, taubat tu harus betul dulu. Jadi taubat jalan continue, ndak boleh ndak, dawam kata ulama. Maka banyak-banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi dikatakan? Yauma la yukhzillahul nabiyya walladzina amanu ma'ahu, di mana hari nanti Allah tidak akan menghina nabi. Kapan tu? Nah, tatkala iman kita mantap, apalagi di akhirat, di mana Allah tidak akan menghina para nabi dan juga orang-orang yang beriman ma'ahu, bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman tadi ini siapa disebut Allah? Orang beriman tadi yang tobat. Bayangkan tuh, kalau tobatnya benar, kita pun bisa bersama Rasulullah SAW. Tidak sembarangan nih orang tobat. Makanya harus betul-betul cabut dari asalnya tobat itu. Ya, cabut dari hati semuanya sifat kesalahan. Ya, perbaiki dengan penyesalan, perbaikan yang meminta ampun, dan berazam dalam hati takkan mengulangi lagi. InsyaAllah tobat yang begini akan nampak buahnya. Nah, kemudian nuruhum yas'a baina aidihim. Masya Allah, cahaya mereka kata Allah memancar di hadapan mereka. Oh, bertambah cahaya hidayah. Jadi cahaya itu bukan cahaya sinar, bukan. Cahaya hidayah. Dia sudah bertobat, setelah itu bimbingan cahaya Allah Subhanahu wa taala bi aimanihim, di sebelah kanan mereka. Sebelah kanan artinya kebaikan. Tak lagi berbuat yang sebelah kiri. Sebelah kiri lambang jadi cahaya dari sebelah kanan, maksudnya hidayah, tuntunan yang baik senantiasa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia minta kepada Allah setelah dapat cahaya. Apa nih mintanya? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana. Hai Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami. Itu dia. Jadi siapa ingin berjalan menuju kepada Allah, kau dapat doa ini jangan tinggalkan. Saya senantiasa pakai doa ini. Rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami. Mana? Cahaya hidayah itu tambah terus ya Allah, sampai aku dekat dengan Engkau. Jadi minta hidayah terus tambah itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Waghfir lana, dan ampunkan kami terus ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena Kau berkuasa atas segala sesuatu. Cuba lihat doa ni. Ya Allah, sempurnakan cahaya tersebut hidayah. Kemudian waghfir lana, terus ampuni kami. Berarti taubatnya continue. Ya, continue taubatnya. Makanya yang terbaik malam itu, kalau masih ada sisa waktu, perbanyak istighfar. Umpamanya kita malam udah bangun nih, salat taubat, kemudian salat tahajud, kemudian witir, kemudian zikir kepada Allah, udah selesai semuanya, masih ada waktu, perbanyak istighfar. Mana ayatnya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Kapan waktu sahur? Udah akhir dah tu mak. Akhir tu dah jam 4. Itu sahur tu kan. Jam setengah 4 atau ke bawah menjelang azan subuh. Sisa-sisa waktu itu terus perbanyak istighfar. Ya. Jadi maksud saya katakan, ini semuanya ayat ini untuk apa? Memperbaiki kita. Jadi tobat saja, kalau betul tercabut Pak semua yang jelek itu.
Total dicabut Allah, berganti yang baik. Nah, kita lihat di sini apa buahnya taubat yang benar itu. Sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, memberikan keterangan bahawa Nabi SAW telah menegaskan, ini ucapan Nabi, siapa taubat yang betul? Pertama, kata Nabi, barang siapa bertobat tetapi tidak belajar ilmu pengetahuan, berarti dia belum taubat. Apa buahnya? Pengen nak belajar. Ya, jadi siapa yang hijrah, ya, tadinya tak betul, dapat hidayah, kembali kepada Allah, setelah itu dia kepingin mengkaji ilmu. Makanya belajar itu buah dari taubat. Biar jauh-jauh, Pak. Saya ni mohon maaf, latar belakang saya bukan orang yang baik, nakal juga dulu. Nah, saya tinggalkan kawan-kawan yang tak betul, saya hijrah kembali kepada Allah, dapat hidayah, jumpa ustaz, jumpa ulama, datangi, terus belajar. Di mana ustaz tu pergi, ikutlah belajar. Sampai saya belajar ke seberang sana, Pak, rumah seberang sini, dulu pakai sampan, jembatan belum ada tu. Kalaupun ada, masih mahal. Mahal tak dulu? Mahal, Pak, pakai bayar. Apa nak dibayar? Jalan kaki, motor tak ada. Nah, pakailah sampan dari Senghi tu, Pak, jalan kembali lagi. Semangat belajar tu biar jauh dekat guru. Itu yang saya katakan. Kadang-kadang saya berfikir waktu itu, kok mau? Ya mau. Hati dah berubah. Macam mana kan? Kita nak hijrah. Nah, orang mandang kita sakit. Kau ni malam pun turun belajar. Mau dia apa kan? Hati menuntun, mau belajar. Jadi belajar taklim ini buah dari taubat. Ya, biar guru jauh datang kita. Itu dia. Dulu Allahyarham Ustaz Abdul Ghani itu bukannya dari pesantren lah, Ustaz Abdul Ghani itu belajar gini lah, talaki gini dengan guru-guru. Tapi setiap ulama datang, dia datang. Gurunya hebat-hebat, alim. Ustaz Abdul Ghani itu guru dia Habib Salim bin Jendan di Jakarta itu. Dulu kan sering datang kampung Arab dulu. Datang tu, guru datang tu katanya, bawa roti pagi-pagi itu, pulang sore. Belajar itu. Nah, terus Ustaz Ali Ketapang, ya, belajar di Mekah tempat terakhir jadi rektor di Bandung itu. Ustaz Ali Ketapang itu. Jadi kalau sanad-sanad tu saya dapatkan dari guru saya itu, sanad beliau kitab-kitab banyak dari Ustaz Ali Ketapang. Nah, dari Salim bin Jendan banyak juga tarikat dia, tarikat Rahmaniyah, ijazah la ilaha illallah. Makanya saya dapat ijazah tu dari guru saya, jalurnya Ustaz Abdul Ghani itu. Banyak ijazah dia, sanad-sanad dia belajar tu. Nah, kemudian yang hebat guru dia yang terakhir ini yang di Mekah itu, sahibus sanad tu, ya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu, yang terkenal tu. Jadi yang mempunyai sanad terbesar di dunia masalah ilmu, kitab-kitab, beliau lah dia. Termasuk Syekh Ali Al-Jum'ah, mufti Mesir di Al-Zahar Cairo itu banyak ngambil sanad dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Nah, orang tanya dia, kenapa turun pagi balik sore? Mau belajar. Itu dia bilang, buah dari taubat. Buah dari taubat, belajar turun pagi, pulangnya sore. Jadi udah manis ilmu dapat tu, Pak, pasti kita datang belajar. Ya, belajar tu nikmat. Kalau orang tahu manisnya ilmu. Tapi kalau belum datang manisnya ilmu, belum ada hidayah ini, habis salam, jalan dia, keluar dari masjid, biar orang belajar ni, tak mau duduk dia. Itu manisnya ilmu belum dapat. Ya, kalau dapat manisnya ilmu pasti kita duduk. Padahal ibadah tidak ada apa-apanya dibandingkan duduk itu, Pak. Duduk belajar seperti ini, Masya Allah. Kata Abu Hurairah, lebih baik ibadah sunnah 1000 rakaat. Pernah 1000 rakaat. Tarawih ada 3 maju mundur. Tak usahlah tarawih banyak-banyak 1000 rakaat. Duduk je sebentar macam ni. Ini lebih afdal ni. Ya, fadilahnya tu. Kerana manis ilmu, makin faham makin enak, Pak. Lezat jadi kita beribadah itu. Semakin faham, semakin memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanya di masing, macam mana kita majlis taklim tu? Senang kan tak?
Jadilah ke orang yang mengajar, kata sahabat Nabi, lupa si Allah sallallahu Muhammad Abu Dzar. Kun mualliman, jadilah ke orang yang belajar. Kau tak jadi orang belajar macam mana? Mengajar. Kun muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Selangi, kun mualliman, jadilah ke orang yang mengajar. Kadang-kadang yang mengajar ni kan orang tertentu, Pak. Nah, kau tak mampu, kun muta'alliman, jadilah ke orang yang belajar. Belajar tu Pak, inilah dia. Guru pegang kitab, murid pegang kitab, sama-sama pegang kitab. Yang belajar, yang ngajar, sama-sama pegang kitab. Itu namanya taklim wal muta'allim. Yang ketiga, kalau kau tak mampu belajar, jadilah kau mustami'an, orang yang mendengar. Udahlah, kitab tak bawa. Jadi yang tak bawa kitab cuma dengar tu mustami'an tu. Ya, mustami'an. Tapi dah baguslah. Duduk dengar tu bagus. Ya. Kata Nabi, kalau kau tidak mampu mustami'an, fala takun rabi'. Jangan kau jadi yang keempat, fa'ahlik, binasa kau, kata Nabi. Yang mana binasa? Mengajar tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tak mau. Udah, ini binasa, kata Nabi. Yang kata sahabat Nabi SAW. Kenapa? Sahabat sudah tahu bagaimana manisnya ilmu, manfaat ilmu belajar. Ya. Nah, jadilah pertama bagus, paling bagus tu. Yang kedua udah bagus, ya, sangat bagus itu. Kemudian yang ketiga itu sudah termasuk bagus mendengar. Karena banyak-banyak mendengar tu kan ada perbaikan, ada nasihat. Khutbah Jumat tu bawa kitab dah. Itu mustami'an tu Pak, nasihat seminggu sekali. Nasihat itu. Maka siapa tak datang Jumat berbahaya tu. Sampai seminggu sekali tak dapat nasihat, sebulan tak dapat nasihat, udah munafik lah. Ya, itu Jumat itu adalah forum belajar, forum belajar nasihat seminggu sekali. Itu yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Sampai hari kiamat Nabi itu khutbah Jumat tu. Ya, makanya yang terbaik tambah lagi sampai Jumat kita datang majlis taklim seperti ini, biar untuk nambah lagi ilmu kita. Ya, jadi tobat itu buahnya itu. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi SAW? Barang siapa bertobat tetapi tidak meningkatkan pengabdiannya kepada Allah, ibadah, maka belum tobat. Jadi buahnya apa orang bertobat ni? Mau ibadah, bahkan ditambah. Tidak hanya cukup yang fardu saja, tambah yang atau begitu tambah. Apalagi masa hijrah ni Pak, 1444 kemarin, sekarang 1445, nambahlah ibadah tu. Yang kemarin cuma yang fardu, masuk tahun baru Islam ni, tambahlah qabliyah dengan ba'diyah rawatib namanya itu. Tambah yang sunah-sunah, tambah ya duha, tambah. Jadi ada peningkatan. Nanti tahun depan tentu lebih baik. Sama ya rugi, tahun lalu, tahun ini rugi dah kalau sama. Yang lebih jelek lagi, tahun ini lebih jelek dari yang kemarin. Nah, itu lebih lagi susah dah. Kemerosotan yang amat nyata tu dah. Minimal bisa bertahan. Yang terbaik bertambah. Bertambah ilmu, ya, bertambah umur, bertambah ilmu, bertambahlah ibadah kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga kata Nabi, barang siapa bertobat tapi belum reda terhadap lawan sengketanya, berarti belum tobat. Oh, dulu ada pertikaian dengan siapa? Si fulan. Aku selesai dah tu. Nanti ya Pak Ustaz, lebaran lambat. Lebaran tu terlambat dah Pak. Kalau ia panjang umur. Kok meninggal belum selesai. Ini orang sekarang ini bukan apa, malu gitu. Momen itu cahaya lebaran. Baru maaf-maafan. Tak boleh. La yahillu ayahjur akhahu fawqa thalas, kata Nabi SAW. Tidak halal orang berbaikut lebih dari 3 hari. Masuk hari keempat, udah haram, bukan halal lagi.
Jadi Nabi cuma beri waktu 3 hari ya, bukan lebih. Jadi orang bertobat tu harus selesai ni. Kalau tak gitu tak bisa. Ya, belum dikatakan selesai tu. Ya, boikot harus selesai itu dah. Terutama lagi silaturahim, keluarga dekat. Oh, kacau tu Pak. Banyak hadis tu menyebabkan amal kita tertolak. Bahkan susah kita di akhirat tu disebabkan tidak baiknya hubungan silaturahim dengan keluarga dekat. Ya, keluarga dekat tu saudara kandung, paman, bibi, sepupu, kemenakan, sepupu sekali, sepupu 2 kali. Tu orang Melayu gitu Pak. Sepupu sekali, 2 kali, 3 kali, terus 4 kali. Saya pun tak tahu pergi ke Jongkat. Kau ni siapa ni? Tanya gini ni. Kau kenal ni? Kenal. Kau ni bukan orang lain kata dia. Oh, betul, bukan orang lain. Saya pun tak kenal. Tapi ditelusuri memang Pak, kena. Tapi jauh, kita tak pernah berfikir ke situ. Tapi dia boleh tahu, masih ada hubungan darah kata dia. Itu. Dari sebelah nenek. Nenek saya kan Banjar, orang Banjar. Nenek orang Banjar. Susah. Kata orang putih nak bilang apa? Kemudian barang siapa bertobat tetapi tidak mengganti pakaian dan perhiasan yang menyebabkan dia sombong. Nah, maklumlah ada pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi kalau itu membuat sombong, lebih baik tinggalkan. Ganti yang sederhana aja. Kalau bawa sombong, tapi kalau hati tak sombong, tak masalah. Makanya perlu proses. Ya, tahap awal itu orang kok belum bertobat pasti sombong. Ya, pasti sombong dia. Nah, tapi kalau Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah, beliau itu pada saat sudah umurnya sudah 60-an sudah jadi ulama, sudah jadi aulia di Baghdad itu Pak, semua pakaiannya mahal. Dia punya imamah ni Pak, dia ratusan dinar harganya. Kalau duit kita tu belasan juta duit kita tu, puluhan juta. Jadi dia punya pakai imamah tu ada manik-manik mahal. Kalau batu-batu manik yang mahal tak masalah lah Pak. Yang lelaki kan tak boleh pakai emas. Mana boleh pakai emas lelaki. Tapi kalau berlian boleh. Dia punya imamah tu Pak, perhiasan mahal. Jadi belajarlah orang mandang. Ini kata dia bilang, ini syekh ni cinta dunia kata. Waduh, syekh ni cinta dunia, tidak melambangkan seorang ulama. Mahal dia punya imamah tu. Ya, yang ngomong itu dipanggil lah. Padahal dah mati lah tu. Panggil lah. Kau mau tak ni kata dia. Mau lah Syekh, ambil kata dia. Kasih. Yelah Pak, sedekah barang mahal. Baru dia tahu ternyata Syekh ni tak cinta dunia. Kenapa? Mudah ngasihkan orang barang mahal. Cuba kat kita Pak, barang mahal. Aduh, mikir-mikir. Nantilah yang ada nombor 3 di rumah. Mana? Tak kuat Pak, kita memberi barang-barang yang mahal. Belum siap. Nah, ada seorang ustaz ngomong masalah cincin ni. Waduh. Dia bilang apa? Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tak sampai derajat orang yang baik kata Allah sehingga kau menafkahkan, mengimpakkan sesuatu yang kau senangi. Kena ni ustaz ni. Dia pakai cincin jamrud. Tadi ustaz ceramah. Kau belum tergolong orang yang baik sampai kau mengimpakkan barang yang kau senangi kata Allah bilang. Hati-hati itu penceramah tu. Akhirnya kawan ni minta, boleh gak cincin tu ustaz? Oh, rasa. Tadi ceramah boleh impakkan barang senangi. Jambut Pak, berapa juta tu? Jadi siap-siap jadi penceramah tu. Boleh berceramah, jangan pakai cincin. Ini susah je lagi nerapkan ilmu. Jadi taubat itu dah ketahuan Pak. Taubat itu dah tingkat tinggi bagi saya. Ya, tapi yang betul taubatnya sudah masuk derajat mukmin dah tu dah. Ya, sudah terkikis hati dengan sesuatu yang kita miliki.
tobat. Ni kan impak lagi ni Pak. Ini buahnya ni merembet ni kemana-mana dah ni dah. Sampai masalah rezeki harta kita pun kita mampu mengimpakkan di jalan Allah SWT. Adik, saya mengulang lagi kisah Habib Al-Ajami itu, Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami ini dia rentenir Pak. Ya, rentenir. Rentenir ni membungakan uang riba. Riba dulu tu lain dengan riba sekarang. Ya, riba bank dia tak seberapa Pak, kecil. Ya. Nah, itu pun diperselisih ulama. Ada ulama mengatakan tidak riba bank itu. Khilaf ya. Nah, tapi pendapat yang lebih itu kita jagalah, lebih menjaga, tinggalkan. Tapi riba yang dulu itu yang buat orang miskin. Ya, jangankan pokok uangnya, tapi bunganya pun tak mampu bayar. Nah, jadi betul-betul orang bisa dibuat miskin tu. Jadi Habib Al-Ajami itu begitu dia. Setiap dia menagih uang di rumah orang itu harus dapat, tak boleh tidak. Ya, harus dapat dia menagih itu. Dia bawa preman, tukang pukulnya dia. Kan gitu Pak, rentenir tu. Dulunya bawa preman, tukang pukul, harus bayar orang. Nah, begitu dia datang menagih tempat orang yang miskin ini, nah, dia bilang, saya belum bisa bayar tuan. Nah, apa yang kau miliki? Tidak ada tuan. Ayo cari, apa yang kau miliki itu? Tidak ada tuan. Benar, ada, cuma orang ngasih kepala kambing dari pagi gitu. Orang motong kambing, kepalanya kasih sedekah. Itulah kata dia. Udah kata dia, kau masakkan aku kata dia. Tak mau dia pulang sia-sia tu Pak. Kepala kambing minta dimasakkan, dia tunggu tu. Nah, udah siap sedia, buka. Mungkin Allah mau pilih dia. Begitu buka panci, dia mau makan darah dalamnya. Darah dalam tu. Nah, mungkin Allah dah takdirkan dia untuk ditarik jalan Allah. Terkejut dia, marah dia. Kau beri aku darah? Tidak, kata dia. Tadi aku masak betul kambing dengan air putih bersih. Ini masak kuah ini pakai sup ni. Marah dia. Tak lama datang orang yang fakir. Orang fakir ni para awliya. Ya Habibil Ajami, yang kau buat selama ini, usahamu itulah darah itu yang kau makan tadi. Langsung Pak tobat dia. Kalau awliya ngomong Pak bergetar hati. Kalau kita orang abang ngomong tak masuk ke hati, biasa aja. Tapi kalau awliya ngomong langsung besar dalam hatinya. Kau makan darah tu, langsung dia tobat dia. Dapat hidayah, termenung memikirkannya. Lalu malam goncang dia tobat kepada Allah, salat, minta ampun dengan Allah SWT. Itu hidayah datang ada sebabnya. Itu sebab saja. Nah, begitu dia tobat, bagaimana nih? Datang kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu guru dia. Ulama besar tu Pak, tabi'in itu, muridnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hasan Al-Basri itu belajar dengan Sayyidina Ali di Basrah, di Baghdad. Datang kepada Hasan Al-Basri, bagaimana bisa aku tobat ini? Bisa. Aku nih banyak makan uang orang, rentenir. Ini riba yang aku makan selama ini. Bisa, kata Hasan Al-Basri. Caranya bagaimana? Yang kau miliki itu sedekah kan? Sedekah kan apa? Langsung diumumkannya tu, daerah Basrah tu. Mana orang yang aku rugikan dengan riba dahulu rentenir tu. Silakan ke rumah, ambil barang aku yang mana kau mau, kata dia. Pergi Pak, serbu orang. Pagi dia umumkannya, sore licin. Habis tahu licin. Tidak tersisa lagi dah Pak. Selesai tu. Itu tobat tu. Itu dicabut dari akarnya langsung tobatnya tu. Masya Allah. Setelah itu tenang hati dia. Udah, kata Hasan Basri, sekarang kau tobat, senantiasa kembali jalan Allah. Dibimbing sama Hasan Basri. Masya Allah. Akhirnya menjadi kekasih Allah. Jadi pintu tasawuf kewalian tidak tertutup. Walaupun ahli maksiat, yang penting tobatnya betul. Maka itu hebatnya tasawuf ni Pak. Tasawuf tak pilih siapa pun. Kalau ingin jadi kekasih Allah, yang penting jalannya benar. Ada guru yang hebat. Itu guru tu Pak.
Kalau ada guru kamil mukamil yang sempurna makrifat kepada Allah, orang maksiat pun bisa dibawa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyebabkan Hasan Al-Basri itu terkagum dengan Habib Ajami ini kapan? Hasan Basri duduk di pinggir sungai. Nah, dia ingin menyeberang di Sungai Tigris tu. Lewat perahu, naiklah kan? Tapi hari itu dia menunggu perahu tak kunjung datang. Akhirnya datanglah Habib Ajami. Ya Imam, mau ke mana? Aku mau ke seberang sana. Lalu Imam, kenapa? Aku nunggu perahu lah lewat. Kalau ada perahu baru aku bisa nyebrang. Imam kan ngajar saya yakin kepada Allah, pasrah kepada Allah. Kalau begitu, ayo kita jalan gitu deh. Jalan. Ditangkap tangan gurunya, dibawa jalan, Pak. Nah, ini saya ceritakan, ini bukan dongeng nih Pak, kisahnya dicatat memang, kisah guru dengan murid nih. Jadi murid bawa guru nyebrang Sungai Tigris tuh. Sampai ke seberang sana, tak bisa ngomong guru. Mau ngomong apa? Aku guru, dia murid. Nah, itu yang kita patahkan Pak dalam fikir itu. Ya silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'atul khususan hadrati sultan awliya wa azam kutubil alamin Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abdul Qasim Al-Baghdadi wa Syekh Ma'ruf Al-Baqi wa Syekh Habibil Ajami wa Syekh Hasan Al-Basri. Itu silsilah zikir kita tu. Murid dulu baru guru. Bedanya apa? Yakin. Jadi begitu selesai nyemberang ke seberang tu, Hasan Basri cuma bisa ngomong, hai Habibil Ajami, aku diberi ilmu banyak, tapi yakin tak banyak. Kau ilmu tak banyak, sedikit, tapi yakin kau melebihi aku, kata dia. Ini yang saya katakan. Kadang-kadang murid bisa melejit dari guru, masalah keyakinan. Ya, jadi itu asal tobatnya rentenir, Pak. Rentenir bertobat dengan taubatan nasuha, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir ya, apabila seorang telah bisa merubah sikap-sikap tersebut, berarti dia telah melakukan hakikat taubat. Nah, itulah hakikat taubat. Buahnya nampak sekali. Nah, semoga kita menjadi orang ahli taubat dan dipermudahkan jalan untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan tanya dah selesai waktu ni. Karena dah jam 6 dah ni. Insya-Allah kita sambung lagi masih masalah ini. Ini tambahan ya. Tambahan di dalam terjemahnya itu. Penterjemah dan kitab asli tak disebutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.